Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa kembali anak-anak, adik-adik sekalian, siswa-siswi SMP dengan materi matematika itu mudah. Kali ini kita akan bicarakan tentang pengantar statistika. Ya, suatu cabang ilmu yang sangat penting sampai pemerintah membuat sekolah khusus tentang statistik. Sampai juga ada lembaga khusus yang mengurusi tentang statistik. Ini penting ya. Walaupun ternyata tidak sulit loh, mudah ya. Belajar statistik itu mudah. Yuk kita lihat kayak apa sih mudahnya. Nah, ya. Di dalam statistik itu ada istilah data. Data dalam statistik adalah istilahnya. Data adalah catatan atau kumpulan fakta. Berasal dari bahasa Latin yang berarti sesuatu yang diberikan. Dalam penggunaan sehari-hari, data berarti suatu pernyataan yang diterima secara apa adanya. Definisi atau pengertian ini kalian bisa dapatkan di Wikipedia. Tanya di Google ada ya, di Wikipedia. Data itu sebetulnya adalah kondisi jamak. Banyak. Kalau tunggal itu namanya datum. Jadi satu itu datum, kalau banyak datum namanya data. Ya, jadi sebaiknya kita tidak menyebut data-data. Itu secara bahasa terlalu boros ya, sudah jamak diulang lagi. Jadi kalau tunggal satu datum, kalau jamak banyak itu data. Jenisnya bisa berupa lambang, bisa berupa angka. Ini kuantitatif ya, angka, numerik. Bisa juga berupa keadaan, kondisi, kualitatif. Ini misalnya nih yang berupa lambang. Adanya klub sepeda di sekolah. Kasih lambang sepeda, gambar-gambar sepeda. Nanti kalau ada klub bola basket, nah, lambangnya bola. Ada klub bela diri, lambangnya khusus ya, seperti bela diri itu. Dan lain-lain ya, diberikan lambang. Datanya seperti itu. Kemudian yang berupa angka kuantitatif. Misalnya dihitung berapa jumlah anggota klub sepeda di tiap kelas. Nah, berupa angka kan? Kuantitatif. Kelas 7 berapa orang pesertanya, anggotanya 8, 9 dan seterusnya. Berupa angka. Kemudian yang berupa keadaan kuantitatif. Ini nggak bisa diangkakan ya. Misalnya mereka suatu hari ada kegiatan kuesteria di hari Ahad. Ya. Setelah ketika kues tanya tuh, dilihat semangatnya bagaimana. Nah, semangatnya ini nggak bisa diangkakan. Kalau jumlahnya bisa dihitung, kalau semangatnya nggak bisa diangkakan. Inilah yang disebut kualitatif, data kualitatif. Nah, jenis data kita bahas lebih lanjut ya. Yang pertama kuantitatif, tadi yang numerik berupa angka. Misalnya nih, anggota klub sepeda kelas 7 putra 7 orang, kelas 7 putri 10 orang, kelas 8 putra 12, kelas 8 putri 18, kelas 9 juga demikian, sampai gurunya juga ikut klub sepeda. Nah, ini setelah dijumlah semua hasilnya 100. Ini berupa angka, kuantitatif. Nah, yang berupa jenis data berupa kualitatif, ini nggak bisa diangkakan. Misalnya tadi, setelah kues, kita tanya ke saya, gimana? Ada yang sangat tidak senang, ada yang tidak senang, ada yang biasa saja, ada yang senang, atau ada yang sangat senang. Bisa jadi semuanya ada, bisa jadi hanya beberapa yang ada nih. Yang ada hanyalah senang dan sangat senang, bisa saja. Ya, karena mereka gembira semua. Ya, inilah data kualitatif. Kemudian data yang sudah terkumpul tadi, jumlahnya kelas 7, 8, 9 berapa orang, dan seterusnya, itu disusun, diolah, dan dianalisis untuk memperoleh sebuah kesimpulan atau mengambil keputusan. Nah, alat atau ilmu yang dipergunakan itu namanya statistika. Nah, statistika itu bicara itu, mengumpulkan data, menyusun, mengolah, menganalisis, dan menyajikan untuk mengambil kesimpulan.
atau mengambil sebuah keputusan. Jadi statistik adalah sebuah ilmu yang mempelajari bagaimana cara merencanakan, mengumpulkan, menganalisis, lalu menginterpretasikan, dan akhirnya mempresentasikan data. Ini kita dapat dari Wikipedia. Nah, jadi apa manfaat statistik? Wah, banyak sekali pemanfaatan statistik. Jadi penerapannya di berbagai bidang. Sensus penduduk, ini skalanya bisa nasional. Berapa jumlah penduduk laki-laki, berapa jumlah penduduk perempuan, berapa jumlah penduduk yang masih sekolah, berapa jumlah penduduk yang kerja, yang kaya, yang miskin, yang beragama Islam, Hindu, Kristen, Buddha, dan lain-lain, ya. Itu hasil dari sensus. Kemudian kasus pandemi COVID-19, ini yang akhir-akhir ini sedang ramai. Nah, dari situlah dapat ditentukan ini zona merah, zona hijau, zona kuning, zona orange, ya, dari adanya pendataan ini. Nah, ini manfaatannya. Kemudian perkembangan nilai siswa. Nah, bisa dilihat nih siswa ini naik kelas atau tidak, prestasinya bagus atau tidak. Nah, bisa semuanya, datanya bisa dilihat. Jadi inilah manfaat statistik, dan banyak sekali manfaat yang lain. Ya, penerapan statistik dalam bidang-bidang yang lain. Oh, objek pengamatan. Ya, baik. Jadi statistik kita tidak pernah lepas dari objek pengamatan. Jadi statistik sangat memerlukan objek sebagai bahan pengamatan. Kita nggak bisa mengarang-arang. Harus ada yang betul diamati, ya, objek yang diamati. Nah, objek itu ada dua hal. Ya, pertama adalah populasi, yaitu keseluruhan objek yang diamati, seluruhnya. Kalau sensus penduduk tadi, ya seluruh penduduk Indonesia ditanyain satu-satu, tiap kepala keluarga. Nah, ada juga sampel. Nah, sampel ini bagian dari populasi, tapi syaratnya harus yang menggambarkan sifat atau ciri dari populasi tersebut. Jadi harus bisa menggambarkan sifat atau ciri populasi. Ya, sampelnya diambil dari populasi. Nah, kita ambil contoh nih, ya. Contoh, kita akan mengamati, meneliti rasa soto ayam di kantin sekolah. Nah, enak loh soto ayam, halal ya. Saya juga suka itu. Soto ayam di kantin sekolah. Kita akan amati itu. Populasinya apa? Populasinya adalah 1 panci besar kuah soto ayam yang dimasak oleh ibu kantin di sekolah. Kalau ibu kantin memasak 2 panci, ya 2 panci besar itu populasinya. Kalau ibu kantin memasak 3 panci, ya 3 panci besar itu populasinya, soto ayamnya. Ya. Nah, bagaimana sampelnya? Kan kita pengen tahu nih rasa soto ayam kantin sekolah. Kalau pengen tahu rasanya, apakah 1 panci kita makan semua? Enggak kan? Nah, sampelnya jadi cukup 1 sendok kuah soto ayam dari kantin sekolah. 1 sendok kuah cukup. Setengah sendok juga cukup sebetulnya, ya. Enggak harus 1 piring, enggak harus 1 mangkok. Nah, sampel banyak lebih baik sebetulnya, ya, tapi kalau sedikit sudah cukup. Yang penting sudah bisa mewakili dari populasi itu. Kalau tadi yang dilihat soto ayam, ya yang kita cicipi pakai sendok tadi soto ayam, jangan sate ayamnya. Kalau yang dimasalahkan adalah kantin di sekolah, maka yang kita cicipin adalah juga soto ayam kantin sekolah, bukan di warung di depan sekolah, nggak boleh. Ya, itu yang betul-betul bisa menggambarkan sifat atau ciri populasi. Sampelnya seperti itu. Nah, mudah kan? Nah, kita lihat sekarang data yang sudah terkumpul, kita sajikan, ya. Kita ambil contoh nih yang lain. Kita akan melihat selera siswa atas minuman jus buah di kantin sekolah. Kita tanya beberapa siswa.
atau kita amati hasil penjualan jus buah di sekolah, atau kita sebarkan angket, kamu sukanya jus apa, disebarkan angket ya. Itu cara menjaring data. Nah, setelah dilakukan itu, didapatkanlah data seperti ini ya. Ada 20 siswa dan siswi di sekolah, namanya Ainun, Novira, Alvin, Anissa, dan seterusnya. Ternyata mereka ada yang suka jambu, ada yang suka jeruk, ada yang suka melon ya. Jambu, jeruk, melon terus bergantian ya. Nah, datanya masih seperti ini, masih semrawut, namanya juga tidak urut abjad, jus buahnya juga masih belum terkumpul. Nah, ini data mentahnya seperti ini, data mentahnya ya. Nah, selanjutnya kita akan sajikan dalam berbagai bentuk. Data ini akan kita sajikan dalam berbagai bentuk. Untuk apa? Untuk memudahkan memahami. Karena kondisi data sudah diatur lebih baik, lebih tertata. Kalau seperti ini kita nggak tahu yang suka jeruk berapa, yang suka melon berapa, semuanya ada berapa ya. Susah juga dilihat dengan sepintas, harus itu satu-satu. Nah, dengan disajikan dengan bentuk yang lain nanti akan lebih memudahkan. Yuk kita lihat. Misalnya pertama dalam bentuk tabel frekuensi, tadi tentang jus selera siswa ya. Rasa buah melon, setelah kita hitung dari tadi ada nama-namanya tadi, berikan talis atau terus seperti itu 8. Nah, berarti frekuensinya 8. Penggemar jus melon 8 siswa. Yang jambu kita hitung setelah ada nama-namanya, dihitung satu. Nah, ternyata penggemar jus jambu 5 orang. Ditulis frekuensinya 5. Demikian juga yang jeruk, penggemar jus jeruk 7 orang. Di jumlah ada 20 orang. Nah, seperti ini lebih mudah kita melihatnya. Ya, biar indah, biar menarik, berikan warna. Apakah warna juga boleh, tapi ini biar lebih menarik ya. Lebih indah. Berikan warna. Baik, sekarang kita lihat penyajian dalam bentuk yang lain. Diagram lingkaran. Tentunya lingkaran ini makanan kesukaan kalian juga. Pizza. Jus selera siswa. Nah, ini lingkaran seperti ini ya. Ada warnanya merah, kuning, dan biru. Merah ada angka 8, kuning ada 5, biru ada angka 7. Di bawahnya diberi keterangan. Taruh di bawah boleh, di samping, di atas boleh. Yang merah itu melon, yang suka jus melon ya. Yang kuning atau coklat jambu, yang biru jeruk. Nah, bagaimana bisa membuat lingkaran seperti itu? Nah, frekuensinya kan sudah tahu tuh ya. Yang melon itu 8, frekuensinya 8. Karena seluruhnya sampelnya 20, berarti 8 per 20. Kalikan 100%, nasinya 40%. Jambu 5 orang, karena sampelnya 20, jadi 5 per 20, kalikan 100%. Nasinya 25%, dan seterusnya. 35 juga gitu. Nah, karena 40 ini lebih gede daripada 35, nah gambarnya yang merah juga lebih besar daripada yang biru. Apalagi dibandingkan dengan yang jambu yang coklat ini. Nah, lebih tepatnya, kalau diagram lingkaran menggunakan derajat. Ngitungnya seperti ini. Ini bisa kalian lihat ya. Frekuensi melon 8. Sampelnya 20, jadi 8 per 20 kalikan 360. Kenapa 360? 360 ini adalah sudut lingkaran penuh, satu putaran penuh. Utuh, 360. Jadi perbandingan ya. 8 per 20 kali 360 dihitung ketemu 144 derajat. Jadi yang melon besarnya 144 derajat, yang jambu 90 derajat, yang jeruk 126 derajat. Ini setelah dijumlah semuanya harus 360 derajat. Nah, dengan lingkaran ini kita lebih mudah nih. Mana yang paling banyak? Yang merah, yang melon. Mana yang paling sedikit? Jambu, yang coklat ya. Mudah sekali dilihat dengan model seperti ini ya. Yuk kita lihat sajian data dalam bentuk yang lain. Nah, diagram batang. Nah, ini bentuknya juga batang-batang ya.
Nah, gambarnya seperti ini. Melon 8 orang. Ya, yang mendatar ini adalah objek yang diamati. Nah, sisi sumbu tegaknya itu adalah jumlahnya, frekuensinya datanya. Yang diamati ini ukurannya sama nih, lebarnya nih. Melon, jambu, jeruk lebarnya sama. Yang dibedakan tingginya sesuai dengan jumlahnya tadi. Ya, ini kasihkan jaraknya yang rapi, yang konsisten. Kalau lebar-lebar sama, kalau sempitnya sama ya. Nah, bedakan dengan warna biar lebih menarik. Nah, kelihatan ini ya, ini juga lebih mudah kita lihat. Mana yang paling sedikit? Jambu. Mana yang paling banyak? 8. Melon ya. Nah, lebih mudah diamati, disajikan dalam bentuk seperti ini. Kita lihat bentuk yang lain. Diagram garis. Nah, ini berupa garis. Nah, ini hampir sama seperti diagram batang. Puncaknya sama nih, melon puncaknya 8, jambu puncaknya 5, jeruk puncaknya 7 ya, puncak batangnya tadi ya. Nah, ini diambil tengah-tengahnya batang, kemudian dihubungkan dengan garis seperti ini. Ya, disajikan. Mudah bukan? Nah, mudah emang, matematika emang mudah ya. Statistik juga mudah dan indah dan bermanfaat. Oke, baik. Kita selesai sudah sebagai pengantar. Sampai jumpa nanti di pembahasan berikutnya ya. Silakan kalian coba soal-soal dan latihannya. Terima kasih. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.